Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Jawa Timur, pagi ini saya Tika Amsar menemani Anda di program Safety on the Road. Bukan sok lebay nih sahabat, atau cuma pengen eksis bray. Keselamatan nomor 1, tidak bisa ditawar atau ditunggu. Ya, kita pagi ini akan bahas tentang safety first yang disiarkan juga untuk program ini di Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Tenggala FM 88,9, juga Ersal Nganjuk FM 105,3, dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Dan pagi ini langsung saja via Zoom kita sapa narasumber kita yang sudah bergabung sejak pagi tadi. Jadi ceritanya, ya beliau ini waduh kalau disuruh bergabung, programnya pagi nih jam 7 sampai jam 8 pagi. Saya belum nyampe studio, saya baru nyampe studio saya lihat beliau udah gabung. Waduh, jadi sungkan saya. Ya, Assalamualaikum Coach Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka lagunya tadi, Mbak. Gimana? Saya suka lagunya Katon itu. Suka ya, tapi mudah-mudahan nggak bikin ngantuk ya pagi-pagi gini. Akhirnya kayak disirep-sirep gitu istilah Jawanya. Tahun 2000 itu kalau anak saya, gendong anak saya nyanyi lagu itu. Oh, Masya Allah, ada kenangan ya. Alhamdulillah, sudah. Gimana? Tapi kalau saya nyanyi lagu itu jadi nggak tidur, Mbak. Oh. Soalnya bapaknya lah suaranya jelek. Waduh. Iya, aduh, Masya Allah ya. Baik, nah sahabat, pagi ini kita berbincang bersama Coach Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Di pagi ini kita nanti akan bahas tentang safety first ya. Ya meskipun mungkin aturan atau kebijakannya ini larangan mudik gitu ya Coach. Tapi kalau saya lihat kemarin mobile dari Sidoarjo ke Surabaya itu juga masih ramai, apalagi setelah buka puasa semakin ramai gitu loh. Di beberapa titik sih seperti mall seperti itu. Dan ya saya jadi ingat ternyata mudik ini, larangan mudik ini yang membuat adanya penyekatan juga ya di beberapa titik terhadap kendaraan-kendaraan ini juga. Ingat kemarin itu ada kejadian sebuah mobil yang diperiksa nggak mau melarikan diri, ngegaspol, nabrak polisi. Waduh. Dan di Karawang kemarin jebol. Itu langsung pada rombongan ini udah jalan terus jebol gitu banyaknya. Dan itu kan memang butuh kita juga harus tetap memikirkan keselamatan diri dulu gitu ya Coach. Banyak kisah loh ini di beberapa hari terakhir ini. Gimana Coach Arsyad, silakan. Jadi ya kalau safety first kan nggak cuma mudik, Mbak. Ya. Karena nanti kan saat Lebaran, walaupun ada penyekatan kan kita yang di Gresik, Surabaya, Sidoarjo kan masih bisa silaturahmi, kan. Bener, gitu kan. Iya. Ngomong silaturahmi aja lah. Kalau mudah-mudahan saya ada kesempatan ke Gresik, saya mampir nanti, Coach. Amin. Ya, insya Allah. Artinya bahwa banyak istilahnya ya, banyak hal yang harus kita perhatikan saat di jalan. Biasanya kalau Lebaran euforanya itu kan euforia Lebaran, Mbak. Pakai baju baru, main ke tempat teman, ke tempat saudara, gitu kan, ya kan? Ya. Nah, pada saat kondisi seperti ini kadang-kadang karena euforianya senang. Ya kan, ya memang kalau Lebaran itu memang istilahnya hari kemenangan kan gitu kan. Nah kadang-kadang kita abai, ya kan. Kadang-kadang kita lupa. Yang paling sering dilupakan adalah muatan. Muatan itu kadang-kadang bawa anak 2, ya kan. Yeah. Ibunya sama istrinya di belakang, ibunya sama bapaknya di depan, ya kan. Bawa anaknya 2 di pangku, anaknya senang berdiri di belakang, gitu, seperti itu. Sebetulnya kalau kita ngomong cuma jalan dekat aja kok Pak, cuma di jalan kecil jalannya sepi Pak. Nah hal seperti ini yang kadang-kadang saya takutkan.
Kadang-kadang kalau dia silaturahmi, cuma deket aja kok, nggak perlu pakai apa istilahnya, nggak perlu pakai helm. Toh nggak akan ditilang sama petugas dari kepolisian. Tidak tidak akan ditilang, ini sebetulnya yang bahaya, gitu loh. Tidak akan ditilang tapi justru bahaya. Gimana ini, Coach? Bahaya karena apa? Sebetulnya teman-teman kepolisian itu kan baik sama kita. Untuk keselamatan kita kan sebetulnya helm itu. Iya. Helm itu bukan keselamatan polisinya, enggak. Polisi juga kok nanggu helm, kok enggak terserah kamu kan gitu kan. Sebetulnya kalau mauan seperti itu beliau. Tapi kan enggak seperti itu, gitu loh. Untuk keselamatan itu loh, keselamatan diri kita itu yang nomor satu. Artinya dimanapun kita berkendara, dimanapun kita ada di jalan, kita turun ke jalan, ya kan, kecuali terutama di jalan raya. Jalan kecil pun sama aja, ya kan? Itu setiap saat kita di jalan raya, kita akan menghadapi banyak orang dengan bermacam karakter. Kita sudah banyak ngomong, ya kan? Ada yang undercover, ada yang overacting, ada yang underestimate, ada yang antisosial, ya kan? Macam-macam. Orang-orang ini kumpul semua. Nanti lebaran semuanya kumpul ke jalan, turun ke jalan. Apakah berangkat apa istilahnya sholat id? Apakah pulang sholat id? Apakah mau apa istilahnya unjung-unjung, ya kan? Itu semuanya nanti akan turun ke jalan. Mau nanti dilihat, mesti Surabaya agak ramai, walaupun nggak seramai biasanya, ya kan? Itu akan ramai. Nah, artinya semuanya keinginannya adalah senang ke tempat saudara dan sebagainya, membawa oleh-oleh, membawa makanan dan sebagainya. Euforianya senang-senang, ya kan? Nah, artinya pada saat euforia senang-senang ini kadang-kadang kita melupakan yang namanya keselamatan, ya kan? Artinya karena dari kepolisian, wah nggak mungkin ada tilang lah, nggak pakai helm, akhirnya nggak menggunakan helm, ya kan? Sementara saat di jalan semua orang euforianya senang-senang. Kadang-kadang mereka saling asik ngobrol sama temannya dan sebagainya, lama nggak ketemu ngobrol dan sebagainya, sehingga konsentrasi pun akan berkurang saat di jalan, betul kan? Nah, begitu konsentrasi saat di jalan berkurang, kemungkinan terjadinya kecelakaan kecil, saya ngomong moga-moga kecelakaan kecil aja lah. Ya, jangan sampai yang kecelakaan gede ya. Saya berdoa kalau lebaran itu ya nggak apa-apa lah, nyenggol sidik, nyenggol koncone nggak apa-apa, nggak sampai jatuh, ini kan? Nah, kalau seandainya seperti itu, kalau kita nggak menggunakan helm, sama saja. Karena aspal itu dari dulu, dari saya belum lahir sampai anak saya gede, itu tetap aspal itu istiqomah, aspal itu keras, gitu loh, Mbak. Iya kan? Artinya bahwa aspal itu nggak usah dibuktiin deh, nggak usah dibuktiin. Masih kerasan aspal daripada kepala kita. Aduh, daripada hatinya dia gitu, Coach. Oke. Artinya bahwa kita nggak usah itu. Artinya itu yang nomor satu itu dulu, ya kan? Artinya saat di jalan, pertama persiapkan perjalanan Anda. Kemarin kita sudah ngomong road plan, persiapan perjalanan Anda semaksimal mungkin, ya kan? Kalau memang saya dalam tanda kutip terpaksa membawa anak-anak, nomor satu adalah pertama posisi si anak harus benar-benar aman. Perlengkapan berkendara si anak harus benar-benar komplit, ya kan? Itu nomor satu. Kedua, kalau si anak membawa anak, kurangi kecepatan, ya kan? Kurangi kecepatan. Kalau pengen anaknya menjadi pembalap, itu bukan dengan cara anaknya digoncengin, dijak ngebut, bukan seperti itu. Ada stepnya tersendiri. Kalau pengen anak-anak menjadi pembalap itu seperti itu, ya kan? Itu ada sistemnya tersendiri. Bagian di mobil, nah ini bagian di mobil. Bagian di mobil tetap jaga konsentrasi. Anak-anak itu harus ada yang ngawasin. Tetap harus ada yang ngawasin. Jangan sampai anak-anak itu mengganggu yang nyetir, mengganggu konsentrasi yang nyetir. Bayangin aja Mbak Tika lagi nyetir, ya kan? Anaknya di belakang berantem nangis. Waduh, nggak kebayang. Mengganggu konsentrasi juga kan? Iya, benar. Nah, seperti ini kita kelihatannya sepele. Dalam mobil aja kok, betul. Tetapi mengganggu konsentrasi ini yang paling bahaya. Nah, itu beberapa hal kecil yang
yang harus kita pahami dulu gitu loh. Selain kalau kemarin kita sudah ngomong road plan, kendaraan sudah dalam keadaan baik, kondisi kita juga sudah dalam keadaan sehat, nah pastiin sehat dulu. Nah setelah itu baru. Nah, dan terutama ini kan di beberapa kota ada penyekatan ini Mbak. Jangan lupakan tentang surat-suratnya, surat-surat kendaraan, surat-surat kesehatan kalau memang harus perlu. Kalau memang ada acara penting, ya mungkin ada acara nikahan atau ada acara apa yang penting, ya udah harus membawa surat pengantar. Artinya bahwa perjalanan itu benar-benar disiapkan gitu loh Mbak. Disiapkan dengan baik agar saat di jalan itu tetap lancar. Kalau persiapan kita sudah lancar, itu kita nggak kumpul lagi. Beda ceritanya kalau kita nggak bawa surat, di depan ada apa istilahnya, penyekatan, mesti bingung kan? Sama seperti kasusnya yang mobil kuning itu kan, mobil BW kuning itu kan. Ya karena memang dia nggak punya SIM kan. Baru 16 tahun. Iya, tapi jarang-jarang ada yang berani begitu. Mungkin itu ya sudah yakin gitu, sudah ada yang ini, ada seseorang yang kuat di belakangnya kali ya Coach. Ya kalau saya melihat karena mobilnya adalah baby beetle yang jelas mesti ada uang yang banyak di belakangnya. Oh iya benar-benar. Kalau saya mikirnya gitu. Iya sih ya. Benar. Artinya itu tidak boleh kondisi seperti itu. Artinya kita harus kondisinya seperti itu. Contohnya yang sederhana itu, kenapa kok dia lari? Kenapa kok dia sampai nabrak petugas? Ya karena dia takut, karena dia nggak punya SIM kan. Padahal kan kalau nggak punya SIM, ditilang aja kan gitu kan. Yeah. Ditilang ya udah diakui aja, memang kesalahannya itu diakui, ya udah di sidang. Selesai kan. Paling berapa kalau pelanggaran gitu? Nggak lebih dari 500.000 kan. Yeah. Selesai. Tapi kalau dia seperti itu, panik dan seperti itu, nah, akibatnya ya ngerepotin semua orang kan. Iya benar. Gitu. Merugikan gitu. orang di sekitarnya juga. Oke. Baik, Coach. Ini pagi-pagi langsung sudah disapa nih sama Bu Vina yang ada di Peluru Kidul. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Tika dan juga Coach Arsyad. Pagi ini saya Bu Vina dari Peluru Kidul sedang menyimak programnya. Nah, ini yang saya ingin ikutan sharing karena saya enggak, ini lebih ke curhat. Sebentar, ini langsung pertanyaannya deh ya. Intinya itu Bu Vina itu sering melihat orang bawa sepeda motor pakai rengkek beberapa hari terakhir. Nah, itu. Iya, saya juga, Bu. Pernah sih lihat, cuman sekali sih. Itu pakai rengkek itu memang kayaknya bahaya ya, Coach ya. Kalau naik sepeda motor apa itu istilah? Ya, rengkek itu apa sih bahasa Indonesia ya? Yang kanan kiri kendaraan motor itu ya Coach ya. Kalau di sana saya karena di rumah saya di desa ya memang rengkek namanya. Kayak ya bener ya. Oke. Itu gimana Coach, boleh ditanggapi dulu dong Bu Vina sebelum kita jeda. Ya kalau sebetulnya kalau kita ngomong apakah rengkek itu bahaya, saya ngomong bahaya karena dia masih melebihi dari setir itu. Iya benar. Melebihi dari apalagi rengkek yang terbuat dari bambu itu, dari kayu itu kan mesti kan lebih lebar dari situ. Pertama itu, kedua di belakang itu kadang-kadang rengkeknya kalau saya lihat, malum saya sering lihat di sini, menganti dulu sering banyak di situ Mbak. Orang bawa rengkek itu ke pasar Keputaran kan. Oh iya. Itu sering. Itu kadang-kadang kalau penuh sih nggak masalah. Dan kalau penuh biasanya mereka pelan. Kalau kosong itu kadang-kadang goyang-goyang. Ya ini bahaya juga. Nah, bagi orang-orang yang saudara-saudara yang bawa rengkek itu kadang-kadang ada juga loh yang kebut-kebutan. Iya. Ya, mobil saya pernah diserempet sama mereka, gitu loh. Pernah sekali diserempet yang bawa rengkek itu pernah sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah kan gitu kan. Langsung kalau saya teriakin itu, itu berhenti. Sama Mbak, saya teriakin, saya suruh berhenti. Saya akan ganti rugi, dia ngomongnya, Pak saya nggak punya duit. Nah itu. Jawaban saya simpel, kalau kamu nggak punya duit, jangan nabrak mobil orang, kan gitu kan. Hati-hati, jangan nabrak mobil orang. Kenapa? Karena kamu nggak punya duit, gitu loh. Kan gitu. Kecuali kalau kamu punya duit banyak, nabrak mobil orang nggak apa-apa, tapi harus ganti rugi kan, seperti itu kan. Nah. Tapi itu lolos pemeriksaan, Coach. Kenapa? Lolos pemeriksaan maksudnya kalau dari tilang lolos atau enggak sih sebetulnya harusnya itu? Masalahnya itu kan masalah ke polisi ini kan teman-teman polisi ini kan susah juga, Mbak. Iya.
Orang ini kan mencari makan loh, Mbak. Betul kan? Mencari makan. Kalau dia ditilang gara-gara gitu, dia loh tiap hari seperti itu untuk membawa makanan. Artinya lebih bijak bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap kita kalau menghadapi mereka. Nah, itu aja. Saya lebih senang seperti itu. Ya kan? Nah, kalau menghadapi seperti itu, kalau kita melihat dari kaca spion kita atau dari depan kita, itu ada yang membawa orang kayak seperti ini dan dalam tanda kutip kosong, biasanya mereka agak ngebut. Nah, udah kasih jalan aja. Kalau saya seperti itu, biarkan dia duluan. Ya kan? Kalau dia pelan, ya udah kita dahului, kan gitu kan. Tapi kalau kelihatannya dia ngebut atau kecepatannya agak tinggi, lebih tinggi dari kita, mau mendahului kita, ya udah kasih jalan aja, kita menghindari agak jauh dulu. Kalau menurut saya, saran saya adalah seperti itu. Lebih baik mengalah dulu gitu ya. Jadi kalau menurut saya mendingan seperti itu. Oke, baik sahabat Jawa Timur, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk obrolan ini bersama Coach Arsyad. Pagi ini untuk Anda yang juga ingin bergabung, silakan bisa telepon 0318961514 ya untuk telepon di redaksi Suara Sidoarjo atau WhatsApp 0811 309 109. Bisa manfaatkan juga kolom chat di live kita di Facebook ataupun juga di YouTube channel Suara Sidoarjo. Nanti kita akan kembali lagi, kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Halo ibu-ibu, masih kebingungan untuk memilih menu berbuka atau sahur yang praktis tapi enak, lezat dan tetap sehat? Jawabnya cukup dengan sarden Minamas. Sarden Minamas. Dengan beragam varian sarden Minamas, pas diolah untuk berbagai macam menu olahan yang cocok buat berbuka dan sahur. Temukan kelezatan sarden Minamas dalam pilihan varian saus tomat, saus pedas, dan saus kari. Padukan varian sarden Minamas dengan berbagai resep masakan tradisional, modern, atau fusion. Pasti membuat hidangan berbuka dan sahur lebih enak, lezat, dan tetap sehat. Untuk wilayah Sidoarjo bisa didapat di Toko Barokah Saut Ratap, 78 Maju Mapan Minimarket Sidoarjo Sepanjang, Toko Grosir Janoko Taman Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo, dan di Tokopedia Official Store PT Gema Istaraya. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900.
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa Hoax sih? tuh! Hoax! Waduh, Hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Masa pandemi bukan berarti tidak berkreasi. Yang hobi masak dan aktif di media sosial, jangan lewatkan buat ikutan yang satu ini. Berkreasi di bulan suci bareng Minama Sarden. Olah, rekam, unggah. Olah resep pilihan berbahan sarden Minamas saus tomat. Rekam mulai awal sampai selesai dengan durasi maksimal 2 menit. Posting di IG dan kirim videonya ke 0811 309 1009 0811 309 1009. Sertakan data diri dan akun IG peserta. Ingat, akun IG tidak boleh diprivat. Jangan lupa tag ke 5 teman ke IG suarasidoarjo.fm dan IG Gema House of Sardines. Hashtag juga ke Berkreasi dengan Gema. Pengiriman video terakhir tanggal 15 Mei 2021 dan di 20 Mei 2021 diumumkan 10 resep kreasi terbaik. 10 terbaik bisa bawa pulang uang tunai masing-masing 500.000, panci presto serbaguna, dan paket produk. Jadilah chef selegram bareng Minama Sarden. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin My IndiHome dong.
Lagi ngumpul bareng keluarga, bingung nentuin makan bareng yang enak tapi tetap hemat. Apalagi waktunya pas banget dengan buka puasa. Jangan tergoda rayuan diskon atau bonus yang macem-macem. Cukup telepon di 031 80 70 555 031 80 70 555. Pesan tempat sekalian pesan menu hemat keluarga. Cuma asap-asap steak and soup yang bisa begini. Cukup dengan 145.000 sudah dapat paket hemat keluarga yang isinya nasi putih 1 bakul, cah kangkung toge, gurami bakar atau goreng, ayam goreng, tempe tahu goreng, buah segar, plus minuman es teh. Cukup 145.000 aja. Ingat ya, paket hemat keluarga cuma 145.000 saja, isinya komplit. Pesan tempat sekarang di 031 80 70 555 atau datang langsung ke Asap-Asap Steak and Soup, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Sahabat, kalau Anda mau makan enak, murah, dan bisa bersedekah di bulan suci Ramadan, hanya di Ki5 Stick. Makan stick sepaket mulai 25.000 saja. Ki5 Stick buka selama bulan puasa tanggal 25 April sampai 12 Mei 2021, jam 12 siang sampai jam 10 malam. Info lengkapnya hubungi 0859 3224 4355. Follow juga Instagram di @kaki5stickandball, dan Facebook Kaki5 Stick and Ball. Ki5 Stick, Stick and Ball, Ki5 bintang 5. Opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, ada kabar gembira dari Ramayana Mall. Lebaran bahagia, banting harga gila hanya di Ramayana. Celana jeans hanya 100.000, kemeja pria hanya 50.000, t-shirt anak 100.000 dapat 4 piece. Sandal wanita hanya 80.000, sandal pria hanya 100.000. Pesta sembako dan kebutuhan lebaran termurah juga masih banyak lagi produk murah lainnya. Dapatkan ya di Ramayana Ciplas Sidoarjo, Jalan Diponegoro nomor 2 Sidoarjo, Ramayana Mall Krian, Jalan Raya Krian Sidoarjo, juga Ramayana Bungurasi, Jalan Letjen Sutoyo Waru Sidoarjo. Jangan lupa untuk tetap perhatikan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Informasi ini dipersembahkan Ramayana Mall. Sahabat, kembali di program Safety on the Road. Pagi ini kita masih membahas ya tentang safety first. Oke, Coach Arsyad, kita sebelum melanjutkan, saya bagi waktu ke redaksi. Tadi saya di kode katanya ini ada yang sudah masuk di pertanyaannya. Tuh letak ngambil mic. Ya, Rizka atau Erika ya? Aku sampai nggak pernah hafal lu anak dua ini. Yang Rizka yang mana? Rizka. Rizka ya, bener ya? Oh ya, oke. Silakan Rizka.
Ada 2 yang masuk di WA redaksi. Yang pertama dari Nabila di Wonoayu. Kan ada ya coach teman saya yang menyetir sepeda motor tapi sambil main HP, sambil bales chat gitu. Lalu saya tegur malah jawabannya, udahlah aku bisa kok, tenang aja. Gimana menurut coach mengenai hal tersebut? Oke. Dari Ya, Amilatus ada lagi. di Sedati. Siapa? Amilatus. Di Sedati. Oke. Pernah terjadi pada mobil saya yang mengalami overwriting di saat saya mengalami kemacetan di tengah-tengah jalan. Gimana ya cara mengatasi tersebut? Kalau mau berhenti juga susah karena macet dan terhalang banyak kendaraan lain. Oke, overwriting. Oke. Oh ya, oke. Saya kok baru dengar istilahnya soalnya coach. Oke, ini yang masuk pertanyaan masih dari Sidoarjo dari tadi ya. Kita nantikan juga, silakan untuk yang mungkin dari Tulungagung, yang dari Trenggalek ataupun yang dari Nganjuk serta Bondowoso yang pagi ini lagi asik nih dengerin atau lagi nonton juga program Safety on the Road. Jangan terpaku dengan penyiarnya atau mungkin dengan narasumbernya. Ganteng loh Coach Arsyad ini ya. Masya Allah. Ya, silakan yuk ikutan sharing karena ini penting sekali ya. Mungkin ada pernah menemukan suatu hal, kalau tadi kata Bu Vina ngelihat orang pakai bawa rengke segala macam. Nah itu silakan untuk Anda yang punya pengalaman ingin sharing juga, kita diskusikan bersama apa sikap yang harus kita lakukan gitu juga ya. Silakan Coach, kita tanggapi dulu 2 pertanyaan yang sudah masuk. Ini yang Mbak Nabila ini. Ya, ini temennya ini nggak tahu ini belajar apa sirkusnya di mana nggak tahu juga ini. Kan gitu kan. Apa sih coach itu coach? Boleh dijelasin dulu nggak sih tentang tadi? Dia menggunakan dia mengendarai sepeda motor, tapi sambil main game atau dia main HP. Oh, oke. kan hebat, berarti sekolahnya kan di sirkus mana ini yang saya nggak tahu juga. Kalah pembalap itu ya, Valentino Rossi yang kayak gitu. Pembalap motor GP yang grade-nya tinggi itu aja nggak ada yang berani loh Mbak. Nyetir sambil main game. Ya ampun, terus gimana coach? Ya artinya yang dilakukan Mbak Nabila sudah betul, ditegur sudah betul. Tetapi kalau ditegur nggak mau, ya kan kasusnya kan seperti ini. Jadi ditegur dia ngomong, loh aku udah bisa kok. Nah, ini adalah tipe orang yang overconfident. Oke. Hati-hati. Orang-orang overconfident itu seperti ini. Dia merasa sudah jago. Wes pembalap motor GP aja kalah udah pokok sama dia. Iya. Ya kan? Artinya kalau kita ketemu seperti ini, orang-orang seperti ini kita harus hati-hati, jaga jarak. Yang penting adalah orang-orang kayak gini ini sebetulnya tinggal menunggu waktu aja gitu loh. Ya artinya menunggu waktu. Kalau saya tidak pernah mendoakan jelek, menunggu waktu ditangkap di apa istilahnya ditangkap sama polisi kan gitu kan. Kalau menggunakan HP sambil jalan, ya kan, karena bahaya sekali kalau dia menggunakan HP sambil jalan itu, karena kondisi jalan kita seperti itu, ramai padat seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang penting. Apa yang harus kita lakukan? Karena nanti saat lebaran pun mesti akan sama. Jadi sambil naik motor, wah mungkin sambil apa istilahnya video call teman-teman itu mungkin akan terjadi seperti itu, sambil reuni sambil di jalan, reuni on the road ya kan, mungkin akan terjadi seperti itu. Nah, cara menghadapinya adalah nomor 1 adalah kita mengingatkan. Kedua, kalau memang diingatkan nggak mau, ya udah kita mikro, kita harus menjaga jarak. Kita ada di depannya, kita segera ada di depannya. Kalau kita di belakangnya, dia kecepatannya tinggi, ya udah kita menjauh, kita mundur dulu. Cara yang paling benar, ya kan? Artinya kalau kita ingatkan nggak bisa, ya udah itu nanti kalau mengingatkannya nanti itu ranahnya sudah teman-teman dari kepolisian untuk mengingatkan. Tetapi yang paling penting adalah safety first-nya, ya kan? Safety first-nya adalah kita menghindar dari orang-orang seperti ini. Nanti saat lebaran, setelah sholat Id atau apa gitu, orang-orang ini akan muncul di jalan, ya kan? Nggak bisa dihindari karena mudik nggak bisa. Tempat-tempat keramaian, tempat-tempat wisata mesti akan penuh kan seperti itu. Nah, pada proses menuju ke sananya itu yang kita harus benar-benar hati-hati. Karena orang-orang yang overconfident, overacting, ya kan, antisosial, itu mesti akan. Nah, biasanya kalau yang antisosial ini kan munculnya cuma malam mingguan, Mbak. Dunia milik berdua, yang lainnya kos kan gitu kan. Iya. Iya, oke.
Gimana coach? Mbak Tika kenapa berarti dulu seperti itu balik? Enggak pernah coach, enggak pernah. Oh gitu ya. Nggak tahu ya, lupa maksudnya. artinya ini akan muncul di jalan nanti. Yang dilihat bila orang akan menggunakan HP sambil di jalan itu akan muncul, ya kan? Caranya adalah triknya adalah seperti itu, ya kan? Kita harus bisa menghindar seperti itu. Itu nomor satu. Kedua, ini di Mbak Amilatus ini di overheat, masalah overheat. Overheat itu apa istilahnya? Temperaturnya mobil naik, Mbak. Temperaturnya naik. Yeah. Ini sebetulnya kalau kemarin kita nyampaikan pada saat proses roadmap, ini perlunya kalau memang mobil itu overheat, ya kan? Berarti sistem pendinginnya kurang sempurna. Kenapa sistem pendinginnya kurang sempurna? Ada beberapa hal yang harus dilakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah dilakukan pemeriksaan adalah air radiatornya. Makanya penting kalau mau kita berjalan itu, setiap kita mau berjalan itu kita penting untuk memeriksa air radiator. Apakah air radiator itu cukup? Nomor satu. Kedua, apakah ada air di reservoirnya, di tangki, di tabung cadangannya itu? Yang ketiga adalah apakah di selangnya? Nah, ini yang penting. Yep. Apakah selang terpasang dengan sempurna? Tidak boleh kendor, ya kan? Tapi dia terpasang dengan erat, baik di tabungnya maupun di air radiatornya. Serta kita harus melakukan pemeriksaan, apakah di situ ada bekas uap air. Kalau menggunakan apa istilahnya, air radiator yang kita beli yang ada warnanya itu lebih gampang. Kalau ada kebocoran berarti dia ada warna-warnanya, ada yang merah, ada yang hijau seperti itu gampang. Kalau ada warna-warna seperti itu, jangan dianggap remeh, karena itu berarti ada kebocoran. Radiator ini tidak boleh bocor sekecil apapun, karena kalau dia bocor maka air ini akan mendidih pada suhu sekitar sebelum 100 derajat Celcius dia akan sudah mendidih. Tapi kalau dia nggak bocor, dia bisa lebih dari 100 derajat Celcius, dia bisa menahan itu. Itu nomor satu. Kedua, pastikan bahwa fan-nya, kipasnya itu berputar dengan baik. Kalau dia menggunakan kipas yang mobil-mobil lama, kalau mobil-mobil lama kan kipasnya ikut putaran mesin. Kalau ikut putaran mesin ini biasanya kadang-kadang akan terjadi overheat. Kenapa? Karena pada saat jalan macet, kipasnya juga akan pelan karena putaran mesinnya nggak digas kan, dia akan pelan. Nah, kalau seperti ini ada baiknya diberi fan tambahan. Tukang-tukang radiator sudah pintar kan seperti itu. Nanti untuk diberikan di tukang-tukang servis sudah tahu untuk itu. Itu nomor satu. Kedua, kalau kita menggunakan fan yang otomatis seperti mobil-mobil sekarang rata-rata kan menggunakan motor listrik gitu, Mbak. Nah, itu kemungkinan fan-nya sudah mulai lemah. Kalau sudah mulai lemah, maka putarannya akan rendah. Kalau putarannya kurang tinggi, maka air ini tidak bisa didinginkan oleh fan ini, gitu loh. Jadi airnya nggak bisa didinginkan. Nah, efeknya adalah overheat. Overheat rata-rata seperti itu. Jadi saran saya kalau mau berangkat atau apa, kalau pernah mengalami gejala overheat, kalau mau berangkat, tolong radiatornya itu diperiksa. Atau kalau tidak bisa memeriksa, tidak ada salahnya dibawa ke bengkel untuk diperiksa. Minta tolong ke mekanik di bengkel untuk memeriksa. Ngomong aja bahwa mobil saya sering overheat. Udah, nanti akan diperiksa dari bengkel. Tidak ada cara yang lain. Sebetulnya kalau kondisi jalan itu kondisi pendinginan itu normal, itu sebetulnya tidak ada masalah. Walaupun macet pun sebetulnya tidak ada masalah, dia tetap stabil. Nah, apa yang dilakukan kalau ternyata saat di jalan mengalami overheat seperti ini? Yang pertama adalah matikan bebannya tambahannya, terutama AC. Biasanya kalau dia sudah overheat, biasanya AC-nya juga nggak ikut-ikutan, nggak mau dingin. Jadi ada baiknya AC-nya dimatiin, buka jendela, jangan langsung dimatikan. Kalau bisa menepi dulu, ya kan? Menepi dulu, terus baru kemudian setelah kita menepi,
biarkan mobil itu dalam kondisi sekitar nyala, tetap nyala kira-kira 5 menit, ya kan? Kalau pengen mendinginkan jangan dibuka radiatornya, karena itu airnya panas, hati-hati. Kalau memang di situ banyak air, radiatornya aja disiram dengan air dulu untuk mendinginkan. Setelah dingin, baru kemudian radiatornya bisa dicek apakah airnya kurang apa tidak. Nah, itu satu-satunya cara seperti itu, Mbak Tika. Oke, baik. Oke, ini tadi ya tipsnya ya, Mas. Sekaligus ini ilmu baru ini untuk saya juga nih ya. Tapi mudah-mudahan selalu aman deh ya. Sebelum bepergian lebih baik dicek-cek dulu, dipersiapkan di servis semuanya. Oke, baik Coach. Ini ya saya ke Pak Muzaki yang ada di Sukodono Sidoarjo. Oke, sebentar Coach. Saya coba cek lagi mana tadi ya. Oke Pak Muzaki yang ada di Sukodono Sidoarjo. Oke, ini menyampaikan hanya menyapa saja. Selamat bertugas begitu. Oke, terima kasih. Ada Pak Detarso. Pak Detarso ini ada di Facebook ya. Oke, lagi nonton siaran kita, live kita pagi ini. Oke, terima kasih. Saya masih nantikan, silakan yang mau bergabung juga pagi ini untuk ikutan sharing. Kita masih membahas tentang safety first. Ya, ini keselamatan itu yang utama gitu ya, Coach. Nah, oke. Pagi ini, nah Coach, ini kalau belum ada yang nanya, saya deh yang nanya. Kira-kira Coach, kalau sudah berkaitan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri ini kan kadang ada yang kalau dulu sih masih yang kita boleh diarahkan untuk sholat Id di masjid besar atau mungkin di sebuah lapangan begitu yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri gitu ya Coach. Itu kalau kita lihat kan banyak yang mereka itu menggunakan sarung terus naik sepeda motor. Nah, itu kan kalau saya ingat lagi sebetulnya ya itu kan agak ribet ya kalau nggak salah gitu ya Coach ya. Nah, itu ada nggak sih sebetulnya aman tidak sebetulnya Pak kalau kita misalkan berangkat ke masjid, nggak jauh-jauh waktu sholat Idul Fitri, waktu tarawih mungkin ke masjid itu dengan menggunakan sarung itu aman tidak sebetulnya Coach? Selama sarung itu dalam kondisi terpakai dengan rapi, Mbak. Ya kan, sebelum berangkat itu tidak mengganggu fungsi dari kaki untuk apa istilahnya. Kalau motor manual, saya ngomong motor manual dulu, tidak mengganggu kaki untuk rem dan sebagainya. Saya rasa tidak ada masalah, ya kan, tidak ada masalah. Tapi kalau lebih nyaman lagi kalau menggunakan matic kan, kalau menggunakan matic kan nggak ada masalah sebetulnya. Kalau menggunakan matic nggak ada masalah. Nah, kalau manual seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus dipahami dulu atau diamati dulu. Selain tarawih, ini yang sering terjadi adalah pada saat berangkat Jumatan. Nah, simpel aja, berangkat Jumatan. Benar. Betul kan? Iya. Berangkat Jumatan di jalan raya, contohnya dari mana? Dari Suara Sidoarjo itu mau Jumatan di masjid besar, betul kan? Yeah. Itu kan melewati jalan raya dulu, Mbak. Melewati 2 jalan raya dulu kan, ya kan? Yang bahaya adalah kita overconfident. Wah, aku mau berangkat ibadah, ya kan? Berangkat ibadah. Kemudian tidak menggunakan helm, melewati jalan raya, ya seperti itu. Kemudian mungkin saat di jalan atau apa, ya terjadi serempetan atau apa, ya kan? Nah, pertanyaan saya, seandainya saat seperti itu kemudian jatuh, ya kan? Beliau mengalami masalah atau mungkin jatuhnya lebih agak parah, kan? Apakah beliau bisa katakanlah beliau meninggal, ya kan? Yang bersangkutan meninggal. Nah, pertanyaan saya dari dulu, ini yang agak susah jawabnya. Apakah beliau dalam keadaan apa istilahnya mati syahid? Karena dia akan berangkat sholat kan, betul kan berangkat. Pertanyaan kedua adalah apakah akan mati syahid? Pertanyaan kedua adalah kalau kita melewati jalan itu seperti kita di medan pertempuran. Artinya di jalan ada aturan-aturannya, ya kan? Nah, beliau ini tadi saat berangkat itu sudah melanggar aturan, ya kan? Dia tidak menggunakan helm, ya kan?
dia tidak menggunakan helm. Kemudian yang nomor 2 adalah dalam agama kita, dalam agama Islam itu kan disebutkan bahwa kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Artinya beliau tidak menjaga tubuhnya dengan baik. Nah, ini pertanyaannya, monggo nanti ditanyakan ke yang lebih tahu. Satu sisi beliau berangkat mau Jumatan, ya kan? Satu sisi dia melanggar dan tidak menjaga tubuhnya dengan baik. Nah, apakah beliau tetap mati syahid? Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Agak susah dijawab, ya kan? Iya. Saya sendiri nggak bisa jawab, saya tidak kompeten di situ. Yang pertama ada, ya kan? Artinya, yang tersembunyi dari itu artinya sebetulnya bahwa walaupun kita berangkat ibadah, Bismillah berangkat ke masjid, ya kan? Itu namanya protokol kesehatan, safety, keselamatan itu tetap yang nomor 1, gitu loh. Safety itu tetap nomor 1. Paling tidak seperti ini. Kalau kita mengalami masalah, katakanlah yang simpel aja, kita jatuh lah, ada mengalami luka. Akhirnya kan niat kita untuk berangkat Jumatan, kita mau berangkat tarawih, mau berangkat sholat id, ya kan? Mau berangkat silaturahmi, kan nggak jadi, Mbak. Betul kan? Kita nggak jadi. Artinya bahwa rugi kita seperti itu. Ingat, kalau kita silaturahmi itu katakanlah ke rumah orang tua. Itu sebetulnya yang diharapkan orang tua itu kehadiran kita atau oleh-oleh kita sih. Ayo. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Ayo, pertanyaannya seperti itu. Kalau Mbak Tika gitu bilang pulang kemana Mbak? Ke Blitar gitu. Itu yang diharapkan orang tua kita. Itu oleh-oleh kita atau kehadiran kita? Sebetulnya kehadirannya sih, oleh-olehnya ngikut memang kan. Artinya bahwa oleh-oleh itu nomor 2. Artinya kita nggak usah kalau naik motor itu membawa banyak barang. Ya kan? Apalagi sekarang kan minimart ada di mana-mana. Ya udah oleh-olehnya nanti di dekat rumah aja belinya. Gitu loh. Artinya bahwa ini adalah safety first. Artinya adalah keselamatan yang nomor 1. Hal-hal kecil seperti ini yang kadang-kadang terlupakan, Mbak. Monggo silakan mumpung masih 2-3 hari lagi, ya kan? Kita mulai mengingatkan diri kita sendiri untuk apa istilahnya? Untuk lebih teliti dalam hal-hal yang apa istilahnya hubungannya dengan keselamatan saat di jalan. Nah, mungkin itu Mbak. Ya, oke. Baik. Nah, Coach, ini ada yang sudah bergabung lagi dengan kita. Sebentar. Oke, sebentar Coach. Oke, ini ada Pak Agus Suharyanto. Kalau kata Pak Agus gini, Coach, ini beliau ini menyampaikan pendapatnya gitu ya Coach ya. Nah ini kalau menurut Pak Agus, kalau saya di mobil itu saya juga punya tulisan nomor-nomor darurat gitu. Kayak contohnya untuk menghubungi polisi nomornya berapa, pemadam kebakaran berapa, ambulans berapa, dan posko bencana alam itu nomornya berapa, gangguan listrik berapa, jaringan seluler itu juga berapa. Nomornya itu semua disimpan gitu Coach. Ada kertas tersendiri gitu di dashboard ya. Waduh. Saya kalau misalkan nomor teleponnya polisi, ya mungkin masih nyambung gitu ya Coach, pemadam kebakaran. Tapi terkait dengan gangguan listrik itu sampai dimasukin juga loh ini Pak Agus ini ya, keren. Ya gimana Coach, itu bisa jadi salah satu solusi nggak sih untuk ya itu bisa dibilang mengutamakan keselamatan juga sih, nggak atau bagaimana? Jadi apa yang dilakukan Pak Agus ini bagus. Artinya beliau menyiapkan nomor-nomor emergency itu. Kalau sekarang kan kita nggak perlu ditulisan itu Pak, nggak usah di dashboard, di handphone aja. Nyimpennya di handphone aja. Kalau ditaruh di dashboard nanti kan dashboardnya kelihatan tidak rapi. Jadi di handphone juga bisa. Ini bagus Pak, silakan seperti ini. Jadi kalau kondisi emergency itu bisa langsung menghubungi nomor-nomor ini kan gitu kan. Kalau di Surabaya itu kan ada itu Mbak, 112 itu kan bisa seperti itu. Kalau kita mengalami apapun kan bisa dibantu. Nah contohnya seperti itu. Gitu Mbak Tika. Iya. Oke, baik. Ada yang sudah bergabung lagi redaksi? Ya, satu lagi ya Coach. Ini di terakhir nih. Silakan. Ada satu pertanyaan yang masuk dari Wardana di Kerembung. Pada saat lampu merah, jalanan di depan kita itu sepi. Lalu ada yang menerobos lampu merah tersebut dan kendaraan lain banyak juga yang mengikutinya. Takutnya kan ada kendaraan di lain arah itu tiba-tiba melaju kencang. Apa hal tersebut dapat dibenarkan ya Coach? Nah,
Oke, ini dari Wardana yang ada di Kerembung Sidoarjo ini masih ya. Silakan Coach. Jawaban saya tidak boleh. Lampu merah harus berhenti. Dalam kondisi apapun lampu merah itu adalah berhenti. Ya kan? Nah, triknya hati-hati. Makanya kalau kita kadang-kadang penerobos lampu merah ini kadang-kadang kalau di daerah-daerah itu menjengkelkan memang. Artinya kalau kita kita kebetulan ada di posisi lampu yang hijau, pada saat kita lewat, tolong kurangi kecepatan ke depan. Kondisi apapun, terutama yang paling depan. Yeah. Kalau begitu kita berhenti, lampu merah berhenti kan, yang posisi paling depan, kemudian lampu hijau. Itu hati-hati. Kadang-kadang beberapa orang masih menyeberang, masih menerobos. Artinya saat kita di depan jalan pelan, jangan begitu hijau langsung ngegas. Itu hati-hati sekali. Itu nomor satu. Kedua, bagi yang di posisi lampu merah, kondisi apapun kecuali ambulan dan PMK, ya kan, serta polisi dalam pengawalan itu tidak diizinkan. Artinya dalam kondisi apapun, kalau kondisi sepi, kecuali kondisinya di suatu tempat, ya kan, jam 1 malam sepi. Saya pernah mengalami di Solo waktu itu, sepi Mbak, sekitar jam 1 malam itu kiri kanan kosong, tidak ada apa-apa, ya kan. Saya berhenti di lampu merah, tapi saya merasa tidak aman karena ada di kiri. Saya waktu itu sih merasa nggak aman aja gitu loh. Kok sepi banget, kok ada nggak enak ini. Nah, saya tetap pelan. Saya akhirnya maju jam 1 malam waktu itu. Saya beserta keluarga. Saya maju, tetapi dalam tanda kutip saya menerobos lampu merah, tetapi saya tetap pelan. Artinya menjaga jangan sampai yang punya lampu hijau itu sedang lewat gitu loh. Itu kalau memang kondisinya seperti itu, it's okay aja. Saya ngomong dalam kondisi emergency, monggo silakan. Tetapi kalau tidak dalam kondisi emergency, kondisi biasa, kondisi siang, ya kan, kondisi sore, kondisi biasa, walaupun di sisi yang merah, sisi yang hijau itu kosong, kita tidak punya alasan untuk bisa menerobos lampu merah. Mungkin gitu Mbak Tik. Oke, baik. Ya, dan ini tepat di jam 8 pagi ini Coach. Mungkin singkat untuk closing remarks-nya. Silakan. Tetap menjaga keselamatan saat di jalan. Keselamatan itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Keselamatan kita tanggung jawab kita sendiri. Bukan tergantung orang lain. Mungkin itu. Dan mumpung 2 hari lagi Lebaran, kami dari Sigma, saya beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima Allah dan kita diampuni oleh Allah semua kesalahan-kesalahan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Coach Arsyad. Saya juga mewakili semua kru dari Sidoarjo juga mengucapkan juga mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan ya Coach. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Coach Arsyad. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.